بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يشركنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور rahim. Ini ayat yang menerangkan tentang perintah baiat pada zaman Rasulullah. Yang datang itu bukan hanya orang laki-laki, tapi juga orang-orang wanita. Mereka diperintah supaya baiat gitu ya. Ya ayyuhan nabiyyu, eling-eling Nabi Muhammad, idza ja'aka tatkalane teka ing sira sapa al mukminatu pira-pira wong mukmin yubayyinaka hale janji-janji sapa mukminat ing sira. Janji apa? Ala yusrikna ing atase yen to ora nyekuthake syirik ya, nyekuthake sapa mukminat billahi kelawan Allah, ora nyekuthake saean ing suwiji-wiji. Tidak sampai musyrik, mereka janji. Wala yasrikna, lan ora maling utawa nyolong sapa mukminat. Wala yaznina, lan ora zina sapa mukminat. Karena semua ini adalah pekerjaan setan yang sekarang ini merajalela. Bahkan kemarin ada di Bandung pondok pesantren putri, tapi gurunya tidak ada perempuan, hanya laki-laki. Akhirnya terjadi perzinaan. Ya. Ini mencoreng nama pesantren. Itu adalah karena diakali oleh setan. 14 santri perempuan dikumpuli oleh gurunya. Ini kan menjelek-jelekan pondok, menjelekkan Islam. Sekarang ditangkap gitu ya. Ya. Seperti itu. Ya. Itu adalah
kena godaan setan. Setan masuk ke dalam hatinya, gak apa-apa, sekali-sekali kan Allah itu maha pemaaf. Nanti kalau sudah melakukan ya mohon maaf, Allah itu maha pemaaf. Kena. Jadi kalau sudah melakukan, setannya tepuk tangan sambil lari. Karena setan juga takut pada Allah. Ya itulah ya. Masih diusut ini. Harus hati-hati ya, harus hati-hati. Kalau sudah jatuh kepada perbuatan seperti itu, kemanusiaannya itu jatuh gitu ya. Imannya lepas, kemanusiaannya itu jatuh menjadi kebinatangan gitu. Karena Allah itu sudah mengatur. Kalau manusia itu tidak sama dengan binatang. Kalau kucing, ayam, sekian biarkan aja, mereka tidak punya akal. Ini punya akal manusia itu. Kok ngelakoni perkara kaya kewan gitu ya. Allah marah kalau seperti itu. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka selama ini saya tidak menerima santri putri. Di samping tempatnya tidak memungkinkan, juga yang lebih penting lagi itu fitnahnya. Fitnah itu adalah dari setan tadi itu. Sangat berat. Ya. Di Banyuwangi juga ada itu. Pondok yang akhirnya bubar. Ya seperti itu. Ada pondok putri. Jadi kalau ada wanita muslimat, mukminat datang kepada Muhammad, mereka janji tidak akan musyrik, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, wala yaqtulna lan ora mateni sapa mukminat auladahuna ing pira-pira anake mukminat. Sampai sekarang ini kan ada itu wanita yang membunuh bayinya. Ya gara-gara perbuatan zina. Kalau sampai melahirkan padahal dia belum punya suami. Itu kan dia akan malu. Daripada malu datang ke poliklinik aborsi. Minta digugurkan. Kalau 1 bulan biayanya 1 juta. Kalau sudah hamil 2 bulan 2 juta. Kalau 3 bulan 3 juta. Baru-baru ini di Jakarta ditangkap 32.000 bayi yang diaborsi. Inilah kedatangan Indonesia. Yang kenyataannya seperti itu. Jadi anak-anak muda itu sudah tidak perawan lagi. Itulah, maka harus hati-hati dia. Ya. Tidak membunuh anaknya. Kama kaya mateni anak, kana kang ono apa mah iku yub alu den lakoni apa ma fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah dulu itu biasa. Kalau lahir anak perempuan langsung ditanam hidup-hidup. Karena dianggap wanita itu tidak ada nilainya apa-apa. Bahkan nanti akan menjadi rebutan laki-laki. Maka bombong belum, begitu lahir ke wanita langsung ditanam. Itu jahiliyah. Zaman jahiliyah seperti itu. Maka zaman sudah Islam, jangan seperti itu. Ternyata sekarang itu namanya jahiliyah modern. Min wa'dil banati saking mendem urip-uripan. Pira-pira anak wadon, itu zaman jahiliyah. Jadi anak perempuan
masih hidup ditanam. Sekarang kan dimasukkan ke plastik, kemudian dibuang ke sungai, ada yang dimasukkan ke sumur. Itu sekarang terjadi seperti itu. Ya. Wa'dil banat, mendem urip-uripan pira-pira anak wadan. Ai dabnuhunna, tegese mendem banat ahyaan hale pira-pira urip masih hidup dipendem. Khaufal ari karena wedi celo, karena dia takut cacat. Ya, kalau punya anak wanita itu dianggap hina, cacat gitu. Itu zaman jahiliyah. Wal fakri lan karena wedi fakir. Kalau punya anak wanita mek makan itu ae, khawatir ekonominya merosot. Daripada begitu dipendem ae. Itu zaman jahiliyah. Ya Allah, sekarang kok terjadi lagi. Wala yatina lan ora nekani sapa mukminat bibuhtanin kelawan goroh, tidak bohong. Yaptarinahu kang gawe-gawe sapa mukminat ing buhtan baina aidihim, ya, ing dalam antarane pira-pira ngarepe mukminat wa arjulihinna, ing dalam pira-pira tangane mukminat wa arjulihinna lan pira-pira sikile mukminat. Ai biwaladin, tegese kelawan anak malkutin kang tinemu. Ya, malkutin kang tinemu yunsiyanahu kang nglalekaken, kang nglalekaken sapa mukminat ing walad. Ya, yunsibanahu kang nyendhekaken nasab, ya, yunsibanahu kang nasabaken sapa mukminat ing walad ila zauji maring bojone. Jadi anak itu dianggap sudah tidak ada ayahnya gitu ya. Kemudian dibunuh, ya, dibenam, dikubur hidup-hidup. Wa wasipa lan dan sipati sapa walad bisipatil waladi kelawan sifat anak. Itu ya. Itu namanya kebohongan. Jadi wanita membuat kebohongan, ya, buat-buat bahwa anak itu, ya, tidak mempunyai ayah baina aidihinna. Ya, memang betul tidak punya ayah karena dia berzina. Jadi dari segi nasab, ya, dia nasabnya anak zina itu bukan kepada siapa-siapa, hanya kepada ibunya gitu. Karena ayahnya, ya, tidak tanggung jawab, gitu ya. Persis seperti PT Jago. PT Jago setelah kumpul dengan babon, ya sudah lari. Tidak tahu menahu babonnya itu apa ngendok apa tidak. Itu binatang itu. Ya, manusia seperti itu. Ya.
Jadi nasab dari anak zina itu bukan kepada ayahnya, tapi kepada ibunya. Wala ya'sina. Ya. Bisifatil walad al hakiki. Kalawan sifat anak kang bangsa hakikat, bangsa kenyataan. Fa innal ummah krana setuhune ibu iku idza wada'athu tatkalane ngelahirake sapa ummu ing walad sakota mongko runtuh sapa walad baina yadaiha ing dalam antarane tangan lorone ummu ibu warijlaiha lan sikil lorone ibu. Itulah Allah membuat ungkapan wala ya'tina bi buhtanin yabtarinahu baina aidihinna wa arjulihinna. Maka ayat ini diberi makna seperti itu dalam tafsir, yaitu anak zina. Ya. Wala ya'sinaka lan ora gawe duraka maksiat sapa mukminat ing sira fi fi'li ma'rufin ing dalem ngelakoni perkara kang bagus. Ya, tidak sampai berbuat maksiat, yaitu tidak taat apa yang diperintahkan oleh agama tidak dikerjakan. Itu namanya maksiat. Atau mengerjakan tidak sesuai dengan tuntunan. Itu namanya maksiat. Huwa utawi ma'ruf iku ma barang wafaqa kang nyocoki apa ma ta'atallahi ing taat maring Allah. Artinya tidak sampai meninggalkan perintah wanita tadi itu. Katar kenia hati kaya tinggal sambat-sambat milang-milang kebagusane mayit. Niyahah sambat-sambat milang-milang kebagusane mayit. Jadi kalau ditinggalkan mati apa suaminya atau anaknya, wanita yang tidak mengerti agama itu menangis, ya, berteriak-teriak sambil menganggap bahwa mayat itu adalah mayat yang baik, merobek-robek bajunya, kadang-kadang memberi tanah di kepalanya. Itu adalah haram. Orang nangis seperti itu. Ya, ini dilarang itu ya. Jadi jangan sampai wanita seperti itu. Wanita muslim itu. Ya, watamzi kethiyab. Watamzi kethiyabi lan ngerobek, ya, pira-pira pakaian. Ya, wajazil syu'uri lan ngetok pira-pira rambut. Ya, ngetok pira-pira rambut. Wasakil jaibi lan nyigar gulon kelambi. Ya macam-macam lah yang dilakukan oleh wanita yang tidak mengerti hak agama itu ketika ditinggal mati oleh kekasihnya, suaminya atau anaknya. Wa khamsil wajhi, ya, lan ngrauti wajah, lan ngrauti rai. Jadi wajahnya itu
corek-corek, ya, dicoret-coret, jenanya nggerauti wajah. Ya, jadi jangan sampai wanita seperti itu, ya. Jadi ada wanita datang kepada Nabi Muhammad tidak melakukan perbuatan maksiat, mereka minta dibaiat gitu ya. Minta baiat, janji setia, tidak akan ini, tidak akan ini, tidak akan ini, tidak akan berbuat maksiat gitu ya. Fabayi'hunna, mongko baiat sira ing mukminat gitu ya. Maka orang wanita itu juga dibolehkan baiat gitu ya. Timbul pertanyaan, kalau baiat sekarang ini kenapa kok hanya zikir saja? Ya. Jadi tidak sampai macam-macam tadi, itu janjinya cuma zikir. Karena apa? Para ulama memilih yang paling pokok gitu ya. Jadi kalau orang itu sudah zikir kepada Allah, ingat Allah, tidak akan melakukan macam-macam itu, gitu ya. Maka kalau baiat sekarang ini adalah baiat yang hakiki, ya tidak janji macam-macam, tapi janji mengamalkan zikir, gitu ya. Maka alhamdulillah kita sekarang punya lembaga, yaitu lembaga baiat di pondok ini. Pompong di pondok, saya mengajarkan supaya para santri jangan sampai tidak ikut, ya. Maka sudah saya umumkan kemarin bahwa untuk tarekah Qadiriyah sudah, tapi nanti akan diulang lagi. Ini yang ikut kan hanya berapa, sekitar 50 orang, lainnya belum ikut. Nanti ada program, ya. Nah sekarang ini yang sudah baiat Qadiriyah, maka akan dilanjutkan dengan Naqsyabandiyah, ya. Kalau Qadiriyah itu hanya zikir jahri, ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya zikir jahri. Kemudian zikir Naqsyabandiyah itu zikir sirri, yaitu hanya dengan hati saja. Jadi tidak diucapkan hanya hatinya Allah, 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 Allah gitu ya. Jadi lahirnya mengucapkan zikir, ucapan lisan, batinnya yaitu dengan mengucapkan zikir kepada Allah. Gitu. Ada 7 tempat namanya latifah, gitu ya. Yang pertama namanya latifah, latifatul qalbi, hati, sebelah susu, di bawah susu yang kiri. Kemudian pindah ke latifatul ruh, di bawah susu yang kanan. Kemudian pindah lagi ke sebelah ya kanannya susu kiri, mengarah kepada tengah dada. Ini namanya latifatus sirri. Kemudian pindah lagi ke kanan, yaitu sebelah kirinya susu kanan, mengarah ke tengah dada. Itu namanya latifatul khafi. Kemudian yang kelima adalah tengah dada. Ini namanya latifatul akhfa. Berarti sudah 5 ya. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, sudah 5. Tinggal 2, ya. 2 yaitu namanya latifatul nafsi, di otak, ya. Di otak ini. Ya, namanya latifatul nafsi. Setelah
Yang keenam ini latifatun nafsi sudah, maka seluruh tubuh namanya latifatul qalb, mulai dari ujung rambut, ujung kepala sampai ke ujung kaki. Itu semuanya diisi dengan Allah, 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 Allah. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyatakan Thummatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya? Jadi orang yang zikir pada Allah itu adalah menuju ketenangan, ketenteraman. Thummatalinu juluduhum. Kulit semuanya ini menjadi tenang. Ya, ada kulit yang tidak tenang karena takut kepada neraka. Itu ya. Kulit karena takut giris. Jadi kulit ini jenggerut. Tapi kalau yang tenang namanya talinu. Dalam tafsir ini ada. Ya, talin itu maknanya tenang. Tsummatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Itu ya. Seluruh kulitnya dan hatinya tenang dalam zikir kepada Allah. Itu ada Al-Quran. Gitu ya. Maka untuk menempuh orang itu ridha dan diridhai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang sudah tenang. Ya. Jadi orang ahli zikir itu tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyata mardiyah, dengan senang dan disenangi. Surga. Itu ya. Maka baiat itu adalah untuk menciptakan, mengusahakan hatinya tenang. Itulah sebabnya setelah zikir itu ilahi anta maksudi. Hanya panjenengan yang saya cari, kan gitu ya. Hanya Allah yang kita cari, bukan yang lain. Waridha kamatlubi. Ya, yang kita minta, yang saya minta itu adalah ridho. Waridha kamat. Ini mahabbataka, berikanlah kepadaku cinta, mahabbah. Ya, mahabbataka wa ma'rifataka, dan makrifat kepada Allah. Maka para wali itu sudah mendapatkan makrifat, sudah mendapatkan Tuhan. Namanya wusul. Sudah ketemu Tuhan di mana saja. Melihat apa? Melihat Allah. Melihat gunung, melihat Allah. Melihat langit, melihat Allah. Melihat apa saja. Ini ciptaan Allah. Gitu ya. Menunjukkan di situ Allah. Jadi Allah itu ada di mana-mana. Kalau orang sudah seperti itu, tidak butuh yang lain. Ya, sudah tidak cinta kepada selain Allah. Gitu ya. Hanya cinta kepada Allah. Yang lain tidak ada artinya. Ya. Ilahi antal ladzi asyraqtal anwar fi qulubi auliyaika. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah yang mencerahkan cahaya di dalam hati para wali. Ya. Jadi hatinya para wali itu sudah cerah, cemerlang. Antal ladzi asyraqtal anwar fi qulubi auliyaika hatta arafuka wa wajaduka, sehingga mereka telah makrifat kepadamu ya Tuhan. Dan mereka mendapatkan Engkau ya Tuhan. Ya. Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar oleh musuh akan dibunuh, Sayyidina Abu Bakar nangis di dalam gua.
oleh Rasulullah ditanya, kenapa sampai nangis? Kalau saya yang mati tidak apa-apa, kata Abu Bakar. Tapi kalau panjenengan yang mati dibunuh, bagaimana Islam ini? Belum berkembang. Tapi Nabi menjawab, la tahzan, jangan takut, jangan susah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita di sini. Itu ya Kanjeng Nabi. Jadi tidak takut apa-apa. Itu ya. Masya Allah, ya. Allah yang menolong. Yang menolong Nabi Muhammad itu Allah langsung. Lewat malaikat Jibril, lewat orang mukmin, tentara-tentara yang memegang senjata untuk membela Nabi Muhammad. Itu ya. Orang Yahudi itu sangat benci kepada Nabi Muhammad. Mereka betul-betul ingin membunuh Muhammad. Ya, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Sayyidina Ali berangkat menuju ke tempatnya orang Yahudi, makin mengadakan perjanjian itu. Setelah Kanjeng Nabi ada di sana, di kampungnya orang Yahudi, mereka merencanakan membunuh Nabi Muhammad. Oh ya, monggo silakan. Duduk dulu di sini, di pinggir rumah itu. Kemudian rumahnya itu gedung. Pada saat Rasulullah duduk di bawah gedung, di bawah rumah, mereka merencanakan siapa yang bisa mengangkat batu ini. Batu gilingan yang besar itu. Naik ke atas rumah, menjatuhkan batu ini ke kepala Rasulullah. Siapa yang berani? Saya. Ada itu ya. Pada saat orang itu sudah mulai mengangkat batu akan naik ke rumah, maka malaikat Jibril oleh Allah diperintahkan danono kongkon ngalih Muhammad. Gitu. Kemudian pada saat itu pula Kanjeng Nabi lari gitu ya, tanpa memberitahu Abu Bakar, Umar, Ali tidak diberitahu, pokoknya Melayu gitu aja. Jadi Abu Bakar, loh kenapa kan Nabi kok Melayu aja gitu. Pulang sampai ke Madinah, maka bubar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sowan. Kenapa panjenengan tadi itu kok lari? Ya, ternyata malaikat Jibril datang memberitahu bahwa orang Yahudi akan membunuh Kanjeng Nabi. Jadi kalau batu dijatuhkan kan pecah hancur kepala Rasulullah. Tapi tidak bisa. Jadi yang membela, yang menyelamatkan Kanjeng Nabi itu siapa? Allah. Ya, menyuruh malaikat Jibril, menyuruh orang Islam supaya perang. Itu ya, membela Kanjeng Nabi. Namanya Hubeb. Namanya Hubab itu orang yang berjasa pada saat perang Badar, banyak yang mati dibunuh oleh Hubab ini. Tapi akhirnya dia konspirasi orang Yahudi tadi itu. Ya, minta kepada Rasulullah supaya ada para sahabat yang diutus untuk mengajar Al-Quran di desanya. Kanjeng Nabi senang. Kemudian diutus 7 orang. Setelah sampai di sana dibunuh. Masya Allah. Ya. Kemudian datang lagi satu kelompok minta, di desa saya itu butuh belajar Islam, tolong. Kanjeng Nabi kirim 70 orang. Para ustadz, orang yang hafal Quran dikirim ke sana. Ternyata di sana sudah siap dibunuh. Masya Allah. Gitu ya. Termasuk Hubeb ini ya ditangkap, tidak dibunuh, ditangkap, tapi dijual ke Mekah. Nah, di Mekah sudah benci sama Hubeb ini karena banyak keluarganya dibunuh. Hubeb, dia dibelenggu dengan rantai besi, rantai yang biasa digunakan untuk membelenggu tawanan. Hubeb ini pada waktu dibelenggu itu makan
anggur, buah anggur. Padahal di Mekah waktu itu tidak ada anggur. Ini namanya karomahnya Hubeb. Kemudian oleh Abu Sufyan, pimpinan orang kafir. Hei Hubeb, bagaimana kamu saya lepas? Kamu bisa hidup bersama keluargamu, tapi Muhammad saya bunuh di sini. Apa kata Hubeb? Oh, tidak bisa. Jangankan dibunuh. Kalau Nabi Muhammad itu kena duri saja, saya tidak rela. Tidak rela saya. Nabi Muhammad hanya kena duri aja. Kok mau dibunuh? Lebih baik saya yang mati. Kemudian dia bunuh, disalib. Tubuhnya itu disalib. Sepertilah perjuangan Islamnya, membela Islam, membela Kanjeng Nabi, ya. Kita sekarang tinggal enaknya, tidak ada perang, hanya mengamalkan aja perintah agama, tidak mau. Jangan sampai seperti itu. Maka wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh-sungguh bahagia. Ketinggal oleh apa? Gitu ya. Kok mencari dunia saja. Dunia mau ditinggalkan kok digoleki. Gitu. Ya silakan aja, asal mencari dunia itu tujuannya untuk akhirat. Gitu. Maka di sini oleh Kanjeng Nabi, orang wanita yang minta baiat tadi itu oleh Allah Kanjeng Nabi diperintah membaiat wa bayyihunna, mongko mbaiat sira ing mukminat. Ya. Jadi baiat Qareqah Naqsyabandiyah besok ya, tempatnya di sini di mushola. Ya. Rencana saya, karena yang ikut baiat itu bukan hanya para santri, maka saya khawatir kalau 7 latifah ini dilaksanakan seluruhnya, ya kalau di Gading itu 7 kali. Jadi setiap latifah itu hanya 1 kali. 1 kali 1 latifah, jam 7 ya, minggu, terlalu lama. Maka saya akan melaksanakan, ya kalau 1 kali mungkin terlalu berat, mungkin 2 kali. Jadi yang pertama itu 4 latifah, ya 4 latifah tadi itu. Kemudian yang 3 hari yang kedua, tak kapan itu ya, latifah. Jadi 7 itu dibagi 2, 4 dan 3, ini ya, ada 7. Babayihunna, ya, babayihunna. Bapak Allah mongko ngelakoni, ya, nindakake zalika ing mangkono-mangkono babayihunna, karena diperintah Allah ya. Kemudian oleh Kanjeng Nabi mereka dibaiat. Zalika mangkono-mangkono babayihunna, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi baiatnya bil qauli, kelawan ucapan. Wala yusafih, walam yusafih, lan ora kelawan salaman. Ya, ora kelawan salaman. Ya, kalau laki-laki dengan wanita tidak boleh berjabatan tangan. Ya, Kanjeng Nabi tidak pernah berjabatan tangan dengan wanita yang bukan muhrim, gitu ya. Itu harus jadi pelajaran. Kalau sekarang kita melihat ada orang besar-besar kono salaman bae wong wedok, jangan ditiru. Ya, jangan ditiru. Ya, Kanjeng Nabi tidak pernah salaman dengan wanita. Walam yusafih, dengan ucapan aja. Oke, janji. Ya, maka di dalam proses
Baiat itu nanti ada ijab kabul. Ya, saya mengucapkan ijab, kemudian yang dibaiat mengucapkan kabul. Ya, Yusafih ya walam yusafih lan ora salaman sapa Kanjeng Nabi wahidatan ing wadon siji minhunna saking mukminat. Jadi tidak berjabatan tangan walaupun hanya dengan seorang wanita. Gitu ya. Wastaghfir lan nyuwuna ngapura sira lahuna maring mukminat. Maka di dalam prosesi baiat itu kan diajak membaca istighfar. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Itu karena perintahnya seperti itu. Ya, supaya diajak memohon ampun lan nyuwuna istighfar, nyuwuna ngapura sira lahuna maring mukminat, ya. Nyuwuna ngapura Allah ing Allah, ya. Innallaha astune Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh pangapurane rahimun terzat kang banget welase. Ini jadi ayat ini dengan jelas menerangkan tentang baiat dalam Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa toreko itu tidak ada dasarnya, itu orang bodoh. Dia tidak pernah baca Quran. Ya, ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina la tatawallau aja asia-asian sira kabeh kauman ing kaum suwiji ghadiba kang bendu sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase kaum. Siapa itu? Hum utawi kaum iku al Yahudu wong Yahudi. Yang Yahudi itu adalah maghdubi alaihim. Kalau orang Nasrani dolin, gitu ya. Jadi wairil maghdubi selain orang-orang yang dibendu, yang dikutuk oleh Allah. Siapa itu? Yahudi. Waladhalin dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa itu? Nasoro. Gitu. Dikutuk oleh Allah. Karena Yahudi itu banyak membunuh para nabi. Ada 43 nabi yang dibunuh. Ada 160 wali yang oleh Yahudi dibunuh. Ya, jadi orang Yahudi itu suka membunuh, termasuk Nabi Muhammad akan dibunuh tadi itu. Ada wanita masak, wanita Yahudi dikasih racun. Kemudian mengadakan acara selamatan, Kanjeng Nabi diundang. Ketika mau makan Kanjeng Nabi, daging yang mau dimakan itu bisa bicara. Aku jangan dimakan. Saya ada racunnya. Itu Kanjeng Nabi selamat itu. Itu. Jelas. Ada 2 orang Yahudi. Ya, yang satu itu omong-omongan sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau ada orang ngajak bicara, siapapun dilayani. Oh, ternyata Muhammad itu orang yang suka diajak bicara. Kemudian Yahudi ya tadi itu memanggil temannya ya, supaya bawa pedang. Nanti kalau saya omong-omong lagi dengan Muhammad, tolong bunuh dia itu dengan pedangmu. Siap, katanya begitu. Ya, nanti saya yang menanggung resikonya, katanya. Kemudian Kanjeng Nabi diajak lagi omong-omong itu di Madinah ya.
Omong-omongan pada waktu omong-omongan itulah temannya yang membawa pedang tadi itu susah dia siap membunuh, tangannya ini jimpe. Coba pedangnya jatuh. Coba seperti itu. Siapa itu yang menyelamatkan kalau bukan Allah, gitu ya. Jadi Kanjeng Nabi itu kita yakin bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Selama 40 tahun mulai dari bayi sampai 40 tahun sampai nikah dengan Siti Khadijah itu penuh dengan bermacam-macam tanda bahwa beliau itu Nabi. Kok nggak percaya? Orang Mekah dulu pada waktu Kanjeng Nabi berumur 15 tahun. Kanjeng Nabi sudah mendapatkan predikat Al-Amin karena bisa mendamaikan orang yang akan berperang gara-gara menaruh Hajar Aswad, ya, rebutan menaruh Hajar Aswad di Ka'bah. Itu aja sudah mau. Siapa yang bisa mendamaikan? Kanjeng Nabi, gitu ya. Tidak bisa. Tapi setelah Kanjeng Nabi umur 40 tahun oleh Allah diangkat menjadi Nabi, dibohongkan. Itu orang kafir, gitu. Orang musyrik seperti itu. Membohongkan Nabi Muhammad, katanya semua itu adalah sihir. Masya Allah, gitu ya. Maka orang Islam tidak boleh berkasih sayang dengan orang Yahudi, karena jelas mereka itu orang jelek. Maka oleh Kanjeng Nabi akhirnya mereka diusir dari Madinah. Maka di Madinah sudah tidak ada lagi. Ya, karena mereka sudah siap akan membunuh Nabi Muhammad. Mereka punya benteng. Setelah perang Ahzab, orang-orang Yahudi mengumpulkan 3.000 tentara lengkap dengan pedang, dengan pakaian baju besi, ya dah. Kemudian mereka masuk di dalam benteng, ya. Kemudian mereka pada satu saat sudah siap akan pergi menuju ke Madinah untuk membunuh Nabi Muhammad. Malaikat Jibril datang, ya. Kanjeng Nabi waktu itu baru selesai perang Ahzab, perang Khandaq. Kanjeng Nabi istirahat. Oleh malaikat Jibril diberitahu, sampean tidak boleh istirahat. Ya, sebab apa? Orang-orang Yahudi sudah siap akan membunuh sampean. Wah, itu akhirnya apa? Kanjeng Nabi nyuruh adzan salat zuhur. Tentara disiapkan oleh Kanjeng Nabi, 1.500 tentara. Jangan sampai ada yang salat asar kecuali di Bani Nadir. Bani Nadir itu pusatnya orang Yahudi. Ya. Artinya apa? Harus cepat berangkat ke sana. Jadi nanti kalau salat asar harus di sana. Itu betul berangkat sana. Setelah itu, waduh, mereka mendapatkan Rasulullah bersama tentara, mereka takut, gitu ya. Datangnya Kanjeng Nabi kan mendadak, mereka tidak tahu tentara Islam datang. Waduh, Kanjeng Nabi siap perintah supaya dikepung itu, ini orang-orang Yahudi yang ada di dalam bentengnya Bani Nadir dikepung. Ya, kemudian mereka takut. Ya, akhirnya beberapa hari dikepung itu mereka bertekuk lutut menyerah. Gitu ya. Menyerah, kemudian mereka diapakan. Itu terserah Kanjeng Nabi. Mereka sudah menyerah, apa kata Nabi Muhammad? Kemudian Kanjeng Nabi memberitahu, bagaimana nanti kalau yang memutuskan itu saudaramu sendiri, yaitu orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Oh iya, saya setuju. Ya, padahal orang Yahudi yang sudah masuk Islam tadi itu dia tidak pergi kemana-mana,
gara-gara tangannya ini putus ya pada waktu perang Uhud itu ya tidak pergi kemana-mana. Ya sudah oleh Rasulullah dipanggil, dia datang supaya datang dengan naik himar, datang ya namanya Sa'ad. Sekarang kamu saya utus untuk memutuskan terhadap Bani Nadir, yaitu saudara-saudaramu sendiri. Apa putusanmu? Itulah yang akan dipakai oleh mereka. Mereka mau, apa yang dikatakan? Dan apa katanya? Saya memutuskan bahwa yang laki-laki harus dipotong lehernya semua. Gitu ya. Kemudian perempuan dan anak-anak jadi tawanan. Waduh, itu putusannya. Kemudian mereka keluar dari bentengnya, tidak boleh membawa senjata, senjatanya diletakkan. Ya, kemudian setelah itu keputusan daripada saat ini oleh Rasulullah dinyatakan putusanmu itu adalah putusan Allah dari arah sana. Gitu. Kemudian Kanjeng Nabi mengutus 2 orang tentara untuk memotongi leher mereka, membuat parit, dipotongi leher, jatuh. Itulah ya, Masya Allah, itulah perjuangan Islam seperti itu. Ya, perang dari perang ke perang. Tapi Kanjeng Nabi tidak pernah kalah, ya tidak pernah kalah tantangan mereka. Oleh Rasulullah dijawab, itu, Masya Allah, itu ya. Marilah kita baca sejarah Kanjeng Nabi itu. Ada Sirah Nabawiyah, sudah saya belikan, silakan dibaca supaya tahu. Begitulah perjuangan Islam itu. Supaya kita mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad dengan membaca sejarahnya. Ya, kot ya isu teman-teman pegotan sapa kauman ghadibi Allah. Pegotan itu minal akhirati saking ganjaran akhirat. Artinya orang kafir itu tidak akan masuk surga, maksudnya begitu. Sudah putus dari pahala. Ai min thawabiha tegese saking ganjarane akhirat ma'a iqanihim serta keyakinane kaum biha kelawan akhirat. Sebetulnya mereka percaya akhirat itu ada. Tapi karena mereka itu bandel, begitu ya, li'inatihim karena angase kaum an-nabiya ing Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya mereka itu percaya dengan akhirat. Kepada Nabi Muhammad pun percaya bahwa Muhammad itu adalah Nabi. Tapi mereka itu inat, benci. Kenapa? Karena selama ini yang menjadi Nabi itu orang Israel, bukan orang Arab. Iki kok ono Nabi orang Arab itu. Maka dia benci. Karena hasud. Ya. Biasa biha ma'a ikoniha biha li'inatihim karena angase kaum an-nabiya ing atase Kanjeng Nabi ma'a ilmihim serta weruhe kaum bisidkihi kalawan temene Nabi Muhammad. Mereka tahu sebetulnya bahwa Nabi Muhammad itu nabi, tapi mereka tidak melakukan kebaikan, tidak mendukung Nabi, malah memusuhi. Itulah kejelekan orang Yahudi seperti itu. Ya, sudah janji-janji dengan orang Islam ini damai, ya, saling membantu. Kota Madinah kalau sampai diserang dari luar, maka tidak boleh membantu mereka, tapi harus bersatu dengan orang Islam. Itu sudah janji. Tapi ternyata khianat, itu ya.
ketika orang musyrik dari Mekah akan menyerang Madinah, mereka membantu. Ini namanya kan khianat. Khianat itu, Masya Allah itu ya. Mereka tahu, ya. Maka saat tadi itu sebetulnya memberikan putusan ada 3, ya. Yaitu kalau kamu semuanya mau masuk Islam, selamat. Itu ya, keluarga semuanya selamat, harta benda sampai selamat kalau mau masuk Islam. Tapi mereka menolak, gitu ya. Jelas orang Yahudi itu jeleknya begitu. Kama ya Isa kaya oleh pegotan sapa al-kufaru pira-pira wong kafir. Al-kainuna kang pertelo kabeh. Artinya orang kafir itu ada yang ahlul kitab, ada yang di luar itu. Gitu ya. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Itu namanya kafir ahlul kitab. Kenapa? Karena dulunya pernah menerima kitab dari langit. Orang Yahudi itu kitabnya namanya kitabnya namanya kitab Taurat lewat Nabi Musa. Tapi akhirnya kitab Taurat itu tidak dipakai. Itulah kejelekan orang Yahudi. Nasrani juga begitu. Dulu pernah dituruni kitab namanya Injil lewat Nabi Isa, gitu ya. Tapi akhirnya Injil yang asli itu tidak ada. Ya dirubah-rubah, gitu ya. Oleh orang yang Yahudi ngaku jadi Kristen. Ya, ingin jadi nabi. Ya, masuk ke dalam agama Kristen, ya merubah kitab itu. Ya, itulah. Maka agama 2 ini sudah tidak ada yang utuh. Yang utuh tidak ada. Pecah semuanya, banyak piring itu tidak ada yang bisa dipakai. Kalau Islam pecah menjadi 73 golongan. Tapi masih ada yang utuh 1. Siapa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Gitu ya. Maka kita berada di kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Yang lain itu semuanya masuk neraka. Ya. Kama ya isal kufar al-kainun. Jadi orang kafir yang di luar ahlul kitab ya. Itu namanya orang kafir musyrik. Itu ya. Yang menyembah berhala, menyembah batu-batuan, menyembah patung-patung. Kalau di Indonesia ini agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu itu dinamakan kafir musyrik. Sedangkan Yahudi dan Nasrani kafir ahli kitab. Seluruhnya masuk neraka. Seluruhnya masuk neraka. Ya, namanya syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluk. Ya, sedangkan orang mukmin itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ya. Al-kainun min ashabil kubur, saking pira-pira wong kang duweni kuburan. Ayil makburina, tegese wong kafir kang den kubur. Ya, dikubur bin khairil akhirati, saking bagus akhirat. Itu ya. Jadi orang kafir itu sudah dikubur dari kebaikan. Jadi mereka tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa. Itu orang kafir ya. Itu radu krana dan pentokake, ya itu radu krana dan pentokake alaihim ing atase kafir apa maka iduhum pira-pira panggonane kafir minal jannati saking swarga, nggih. Jadi sebetulnya orang kafir itu masuk surga sebetulnya. Andai kata mau beriman seperti orang mukmin, kalau swargane
diketokkan kelihatan. Masya Allah, itu seperti itu surga. Tapi akhirnya tidak ada, gitu. Yang ada neraka, gitu ya. Jadi andai kata mereka beriman, mereka mempunyai tempat di surga minajana, laukanu lamun ono sapa kafir, iku amanu iman sapa kafir, diketokno swargane. Masya Allah, bagaimana menyesalnya ya surga seperti itu. Sekarang saya sudah tidak dapat surga, gitu. Ya, berbeda dengan orang mukmin ditampakkan neraka, itu ya. Hanya lewat aja, lewat, Masya Allah, neraka seperti itu. Gitu, menakutkan, tapi hanya lewat. Kemudian setelah itu mereka tidak masuk neraka, terus langsung menuju surga. Setelah di surga disambut oleh malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ini ya, disambut oleh malaikat. Salamun alaikum, panjenengan semuanya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari neraka tadi itu loh, sampai ningali sama dia. Salamun alaikum. Sebab apa? Sampean sabar. Sabar jadi orang mukmin. Itu kata malaikat. Oke. Kemudian orang penduduk surga, orang mukmin itu masuk surga. Begitu melihat surga, apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ucapan orang surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Andai kata saya tidak diberikan hidayah oleh Allah, ya tidak bisa masuk surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ya, itu ceritanya begitu. Inilah, maka ketika Kanjeng Nabi nyambangi para syuhada di Uhud setiap tahun, haul. Setiap tahun mereka masuk, mereka sambang, Kanjeng Nabi nyambangi mereka. Kanjeng Nabi uluk salam, ya, salamun alaikum bima sabartum, untung sampean selamat cepat sampean sabar gitu. Bima sabartum. Maka khol itu adalah perilaku Rasulullah setiap tahun nyambangi orang di kubur itu. Gitu ya. Al-makburina min khairil akhirah itu radu alaihim maqaiduhum minal jannah laukanu amanu. Andai kata mereka beriman, ditampakkan surganya. Masya Allah, ya luar biasa gedunnya, menyesalnya gedun. Wa ma yasiruna lan ora dadi sapa kufur ilahi maring ma wa malan barang yasiruna kang dadi sapa kafir kabeh ilahi maring ma bayane ma minan nari saking neraka nggih. Jadi akhirnya mereka tidak masuk surga tapi masuk neraka. Ketika masuk neraka mereka mendengarkan suara jerit-jerit. Aduh. Di dalam surat Tabarok tadi. Ya, ketika mereka masuk neraka, ya, maka neraka jahanam itu hampir pecah saking marahnya, itu hampir pecah. Ya, itu marah terhadap orang kafir. Itu. Jadi dalam ayat ini diterangkan seperti itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a wala yasrikna wala yaznina
wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kufaru min ashabil kubur. Sadaqallah. Bagi yang akan segera melaksanakan tugas silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa ataman nab'abihi wa biwulumihi fitaraini amin. Ala zahri wala ursha lan oranono wawul itu apabila ada kekurangan maka harus ditambah, itu namanya ursi ya. Orang ono bubul linaksi sipatin karena sudane karena sudane sifat atasin kang anyar teka ya biadihi sebab tangane man ya qabla khudufi sababir rujui sadurunge anyar tekane sababe bali rujuk wal qabitu utawi wong kang nrima zakat wal maliku lan wong kang duweni arta iku ahli karone. Artinya orang itu orang yang mengerti hukum li zakati maring zakat ya. Li khudufihima karena anyar tekane ziyadah ya lan nukus karena anyar tekane ziyadah lan nukus fi milkil mustahiki ing dalem milike wong kang khai zakat. Fala yutalabu mongko ora den suprih sapa mustahik bisain kelawan suwiji-wiji minhuma saking karone minhuma saking karone ziyadah
saking karone ziyadah lan nukus. Titimatun utawi iki ana anggit kasempurnan, hanya tambahan untuk menyempurnakan. Idza khala tatkalane manjing apa al haulu taun alal mali ing atase bondo azakawi kang bangsa zakat sudah masuk 1 tahun. Wajabat maka wajib apa az-zakatu zakat ya. Jadi kalau sudah datang waktunya jangan sampai ditunda. Zakat itu harus dikeluarkan. Wa illam yatamakan senajan ora kongang sapa man ora kongang tidak mungkin minal adai saking nekani zakat ya belum memungkinkan. Fabtida'ul hauli tsani maka utawi kawitane taun kang kaping pindho iku min tamamil awali saking sampurnane taun kang awal itu ya. Jadi kalau sudah 1 tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian setelah itu memasuki tahun yang kedua, gitu ya. Perhitungannya mulai dari waktu itu, gitu ya. Wajabat az-zakatu, ya. Wa illam yatamakan minal ada. Ya. Jadi fabtida'ul hauli tsani iku min tamamil awali saking sampurnane taun kang awal. Laminat tamakuni ora saking waktune kongange nekani. Jadi tahun yang pertama belum dikeluarkan zakatnya, setelah 1 bulan dia baru bisa misalnya. Itu hitungannya tahun yang kedua bukan setelah 1 bulan itu. Artinya setelah hal yang pertama masuk hal yang kedua. Tahun yang kedua itu maksudnya itu ya. Wa yajibu lan wajib inda akhiril habli ana ing nalikane akhir tahun apa kang wajib ada zakati nekani zakat alal fauri ing atase nuli-nuli. Artinya tidak boleh ditunda-tunda. Idza tamakana tatkala kongang apa ada gitu ya. Kecuali darurat mungkin karena terlalu sibuk apa ada yang lebih penting ini. Maka boleh ditunda. Bian hadara kelaman yanto hadir apa almalu banda apa almalu banda wal mustahiku lan hadir sapa wong kang ngekai. Jadi hartanya ada, orang yang diberi juga sudah ada. Wa khala lan sepi sapa al maliku wong kang duweni harta ya. Min muhimin saking perkara kang sineja. Min muhimin saking perkara kang sineja diniyen kang bangsa agama au dunyawiyen utawa bangsa dunya ya. Artinya masih bolehlah mengeluarkannya itu, jangan asal jangan terlalu. Fa in akhara mongko lamun ngakhirake sapa man wong ya al ataa ing nekani ba'da tamakuni sause kongang damina
maka ketempuan dominat ya qadra zakati ing kira-kirane zakat. Jadi dia itu harus tetap menanggung zakat itu, tidak boleh tidak ya. Wa in talaba senajan rusak apa almalu bondo. Jadi zakat mestinya dikeluarkan, kalau tidak dikeluarkan akhirnya rusak barang itu. Misalnya barang, maka dia itu harus tanggung jawab, yaitu dengan mengganti. Ya dah. Walahu lan kadweman apa intidharun qaribun dan ngenteni kang cedhek. Wa in bauda ya wa in bauda lamun adoh apa intidhar wajah wa in bauda wajar lan lumaku. Apa intidhar ya wa ahwaja utawa ana wong kang luweh hajat. Ya, ada orang yang sudah siap untuk menerima zakat. Tapi kalau ada orang yang lebih butuh, gitu ya. Malam yakun selagine ora nono, ya. Selagine ora nono, malam yakun selagine ora nono hunaka ana ing kono-kono bauda apa min sapa man wong ya tadarraru kang tanpa mudarat sapa man ya tanpa mudarat sapa bijui sebab luwe ya kelaparan awil ura utawa muda. Ya, mestinya orang itu menerima zakat kemudian ya dia tidak menerima sampai kelaparan atau tidak punya pakaian. Fayahrumu maka haram. Fayahrumu maka haram apa at-ta'khiru ngakhiraken zakat. Jadi tidak boleh haram. Ya kalau ditunda-tunda sampai keadaan orang miskin itu kelaparan atau telanjang ini mutlakon halim mutlak. Ya dah. Jadi haram mutlak. Li'anna tab'ad dararihi karena setuhune nolak darurateman iku fardun fardu. Ya dah, jadi untuk menyelamatkan orang dari kelaparan tadi itu. Ya, atau telanjang tidak punya pakaian. Itu menolak ya terjadinya seperti itu adalah wajib. Fala yajuzu mongko ora wenang apa tarkuhu tinggal ing fardun li fadilatin karena keutamaan misalnya begini dengan alasan yang lebih utama itu tidak boleh wa ma'a jawazi ta'khiri lan serta wenange ngakhiraken zakat lidzalika karena mengkono nganti-nganti korobah artinya saudara yang lebih membutuhkan ya tapi akhirnya rusak ya demanu mongko ketempuan sapa man dia ditempui dia wajib menempui
ya mengganti ketempuhan sapa man ya ma ing barang taliba kang rusak apa ma fi muddatit takhiri ing dalam mangsane ngakhiraken aidan halikaya ketempuhan kang dingin aidan halikaya ketempuhan kang dingin ammama anapun utawi barang tali bakang rusak apa ma kebelat tamakuni sadurunge kongang ya belum mampu dia itu membayar zakat ya terus rusak palayat manuhu mongko ora kantep katempuan ora kantep katempuan sapa man ing ma bal yaskutu balik gugur apa kestuhu bebenerane matalipah ya jadi yang rusak itu ya, barang yang rusak itu tidak wajib diganti ya wa tata'alaku lan persambungan wa tata'alaku lan persambungan apa zakatu zakat bil mali kelawan arta ta'alaka kang kaya persambungane akad sekuton ta'aluka sirkaten kaya persambungane hubungane akad sekuton mengadakan perjanjian kerjasama ya fal mustahik mongko utahe wong kang khai iku syarikul maliki ya wong kang dadi sekutane malik orang yang punya ya syarikul malik biqadril wajibi kelawan kira-kirane perkara kang wajib ing kana lamun ana apa ma iku mina jinsi saking jinise barang zakat nggih wa illa lamun ora kana artinya tidak satu jenis wa illa lamun ora kana fa bi qadri qimatihi maka kelawan kira-kira rega ya kelawan kira-kira regane wajib regane wajib bayam tani maka kacegah tertutup alaihi ing atase malik apa baiul qadri adal kira-kira al madhkuri kang tinutur jadi tidak boleh menjual warahnuhu lan gadheake qadru qadru fa idza ba'ah mongko tatkalane adal sapa man anisaba ing nisab harta sudah satu nisab kok dijual au batahu utawa setengah nisab au rahinahu utawa nggadhekake sapa man ing nisab digadaikan ba'da tamamil khawli ing dalam sampurna sawuse sampurnane taun nggih sah maka sah apa bek jadi jual beli seperti itu sah illa kejaba ora sah fi qadri zakati ing dalam kira-kirane
zakat ya, ing dalam kira-kira ini zakat. Ini na'am malu tijarati wallahu alam bisawab. Allahumma bariklah fi ilmina wa rizqina wa umrina wa bilghina. Allahumma barik fi ilmina wa rizqi wa umrina wa bilghina. Allahumma Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bima lam tanah wa alimna wa yafa'al. Allahumma zidna ilman nabi'a wa qalban wa bahman sahiha lisanana fa'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna ilman wa salihan bi ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.